You are currently the only person in this conference. Ini perfect. Bagaimana? Udah terdengar? Oke, baiklah. Bentar saya share screen dulu. Ya, 5 kesalahan fatal di desain UI UX yang harus dihindari oleh mahasiswa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dina Veronica. Saya berkuliah di Universitas Jambi. Saat ini saya di semester 6 dan sekarang saya adalah peserta studi independen batch 6 di PT Bisa Artificial Indonesia. Saya punya pengalaman pernah menjadi salah satu desainer UI UX pada web Museum Wisata Candi Muara Jambi. Ini ada linknya, kalau mau lihat bisa kalian kunjungi. Saya ada quotes nih. Jadi, UI UX yang baik itu ibarat jembatan memudahkan pengguna mencapai tujuan. Jadi, tujuan pembahasan kita untuk webinar itu yang pertama ada meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang prinsip-prinsip desain UI UX yang baik, kemudian mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum dalam desain UI UX, dan yang terakhir memberikan tips dan trik untuk membuat desain UI UX yang lebih baik. Jadi, harapan saya dengan adanya webinar ini, teman-teman memiliki pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip desain UI UX yang baik. Jadi, peserta mampu mengidentifikasi dan menghindari kesalahan umum dalam desain UI UX. Pernah nggak sih kalian ngerjain desain UI UX udah banting tulang semalaman dan sudah kerja keras selama berminggu-minggu dan yakin bahwa desain akan disukai semua orang, tapi ketika kita telah meluncurkan aplikasi yang telah kita buat, ternyata banyak pengguna yang mengeluh dan merasa aplikasi tersebut sulit digunakan. Tenang, kalian gak sendirian loh, saya juga pernah mengalami hal itu. Nah, biar teman-teman gak ngalamin nasib yang sama di webinar ini, kita akan membahas 5 kesalahan fatal yang harus dihindari mahasiswa dalam mendesain UI UX. Jadi, yang pertama adalah mengapa UI UX itu penting. Ada yang tahu nggak? UI dan UX penting itu karena keduanya sangat mempengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan produk digital. Coba bayangkan, kamu lagi penasaran nih sama restoran yang baru dibuka. Terus pas kamu masuk, kamu bingung nggak kalau menunya ditulis pakai tangan? Bingung kan ya? Terus juga mejanya itu nggak rata. Itu gimana kalian caranya nulis tangan dengan kondisi mejanya nggak rata? Susah kan ya? Ditambah lagi kursinya goyang-goyang.
Jadi itu kan pengalaman makan kamu jadi berantakan. Nah, UI UX itu mirip kayak kenyamanan kamu pas makan di restoran. UI, user interface, itu adalah tampilan dari restoran itu. Gimana susunan mejanya, warna cat dindingnya, bentuk menunya, dan lain-lain. UI yang bagus kayak restoran yang bersih, tertata, dan punya menu digital yang gampang dipahami oleh konsumen. Sedangkan UX itu user experience, yang keseluruhan pengalaman kamu makan di sana, seperti ramah nggak pelayanannya, cepat nggak datang makanannya, dan enak nggak rasa makanannya. Nah, itu semua sama kayak di dunia digital. Website atau aplikasi yang punya UI bagus dan UX yang positif bakal bikin kamu jadi pengguna setia. Coba bayangin, kamu lagi browsing baju online. Terus websitenya itu rapi, menunya jelas, dan cara belinya juga gampang banget. Pasti kamu jadi happy dan semangat belanja kan? Jadi intinya, UI UX yang baik tidak hanya penting untuk kepuasan pengguna, tapi juga bisa memberikan keuntungan bisnis yang signifikan. Kemudian kita masuk ke 5 kesalahan fatal di desain UI UX. Yang pertama adalah mengabaikan riset pengguna. Riset pengguna itu sangat penting loh. Desainer yang tidak melakukan riset pengguna seringkali hanya berasumsi bahwa apa yang diinginkan pengguna ini seperti menebak-nebak letak pintu keluar dalam ruangan. Jadi kalau desainer itu hanya mengira-ngira apa yang mereka buat, hasilnya biasanya salah atau membuat pengguna itu kebingungan ya. Jadi perlu kita gunakan bahasa desain yang familiar bagi pengguna. Jadi pengguna itu tidak merasa bingung ketika menggunakan aplikasi yang telah kita buat. Riset pengguna itu membantu kebiasaan dan ekspektasi pengguna. Jadi sehingga teman-teman itu dapat berbicara dalam bahasa desain yang mereka mengerti. Kayak contohnya itu fontnya yang sulit dibaca. Kalau misalnya fontnya sulit dibaca, ya susah ya kita untuk memahami. Terus icon yang nggak umum atau memiliki makna yang ambigu, itu kan dapat membingungkan pengguna. Dan kalian tahu nggak sih, Nielsen Norman Group itu melakukan studi yang menunjukkan bahwa desain yang tidak didasarkan pada riset pengguna itu tingkat konversinya 200% lebih rendah daripada desain yang didasarkan pada riset pengguna. Coba bayangin, kalian merancang sebuah aplikasi tanpa terlebih dahulu memahami kebutuhan dan ekspektasi penggunanya. Dan kemudian kemungkinan besar aplikasi tersebut akan gagal menarik pengguna dan mencapai tujuannya. Jadi, riset pengguna adalah kunci untuk menciptakan desain yang relevan dan mudah digunakan, sehingga meningkatkan peluang yang berhasil. Kemudian ada kesalahan fatal yang kedua, yaitu tidak memiliki hierarki visual yang jelas. Jadi kesalahan fatal yang kedua itu contohnya kayak gini. Misalnya kan teman-teman sedang menjelajahi hutan rimba yang lebat, gitu kan, tanpa peta dan kompas. Jadi teman-teman akan merasa bingung dan tersesat kan ya, karena nggak ada peta dan kompas tadi. Jadi arah mana yang harus dituju? Jalan mana yang aman untuk dilalui? Kan pertanyaan-pertanyaan itu kan terus berputar di kepala. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam desain UI UX. Kurangnya hierarki visual ibarat hutan rimba tanpa peta dan kompas. Pengguna akan merasa bingung dan tersesat saat menggunakan produk kita. Jadi, hierarki visual adalah cara untuk menata elemen-elemen dalam sebuah desain agar mudah dipahami dan dibaca. Dengan hierarki visual yang jelas, pengguna akan langsung tahu kemana nih mereka harus mengarah
dan apa yang harus dilakukan mereka terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa contoh kesalahan fatal akibat kurangnya memperhatikan prinsip hierarki visual. Yang pertama itu, semua elemen terlihat sama pentingnya, sehingga pengguna itu bingung mana yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kemudian teksnya itu tidak tertata rapi dan sulit dibaca. Kemudian tombol-tombol yang tidak terlihat jelas sehingga pengguna itu sulit untuk menemukan apa yang mereka cari. Terus untuk hierarki visualnya adalah salah satu aspek terpenting ya dalam desain UI UX. Dengan hierarki visual yang jelas, teman-teman itu dapat membuat produk yang mudah digunakan, menyenangkan, dan menguntungkan. Jadi, jangan mengabaikan hierarki visual dalam desain ya. Terus, kesalahan fatal yang ketiga, itu adalah menggunakan tipografi yang sulit. Sama seperti tadi, prinsip hierarki visual mengenai font yang sulit dibaca. Jadi menggunakan tipografi yang sulit dibaca itu maksudnya kayak ketika teman-teman sedang menjelajahi sebuah aplikasi baru, ingin mencari informasi penting, tapi matanya itu langsung tertuju pada teks yang penuh dengan font yang rumit dan ukuran yang kecil. Itu kan rasanya pusing ya. Kayak ini gimana sih? Bentuknya acak-acakan, susah dibaca. Kan kesel ya jadinya ya. Terus bad mood, terus malas mau lihat websitenya. Terus kan kesalahan fatal menggunakan tipografi yang sulit dibaca ya dalam desain UI UX itu kan seperti kayak menjebak pengguna dalam labirin informasi ya, sulit untuk ditemukan. Nah, hal ini berakibat fatal bagi pengalaman pengguna dan keberhasilan desain teman-teman. Jadi, coba kita lihat seberapa bahayanya kalau kita tidak memperhatikan tipografi. Bisa aja penggunanya kabur. Siapapun yang ingin informasi yang mudah ditemukan dan dibaca. Semua orang pasti ingin seperti itu kan. Jika tipografinya sulit dibaca dan penggunanya akan cepat pergi dan mencari alternatif lain. Kemudian kehilangan fokus. Desain yang ramai dan berantakan karena tipografi yang rumit akan membuat pengguna kehilangan fokus ya pada konten utama. Terus juga keterikatan emosi yang negatif. Nah, kalau udah ngelihat fontnya yang susah dibaca, terus berantakan gitu, jadinya muncul emosi ya, muncul kekecewaan dan apa ya, kayak kok gini sih, males jadinya kan itu kan menimbulkan apa ya, merusak citra merek dan menurunkan kepercayaan desain UI-nya. Terus ya teman-teman, ingat ya, tipografi itu adalah kunci bagi komunikasi yang efektif. Jadi dengan menggunakan tipografi yang tepat, kamu dapat membantu pengguna menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan nyaman. Kemudian untuk kesalahan fatal yang keempat adalah mengabaikan aksesibilitas. Jadi apa itu aksesibilitas dalam desain UI UX? Tujuannya untuk memastikan setiap orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau kognitif, itu bisa mengakses dan menggunakan produk digital tanpa hambatan. Dengan kata lain, desain UI UX itu bersifat inklusif. Bisa digunakan oleh semua orang dengan mudah dan nyaman. Jadi kenapa aksesibilitas itu penting ya? Karena untuk memperluas jangkauan pengguna.
Nggak semua orang memiliki kemampuan yang sama. Desain yang aksesibilitas memungkinkan produk digital itu digunakan oleh lebih banyak orang termasuk pengguna disabilitas visual, kayak pendengarannya kurang atau motorik dan kognitifnya. Dan kesetaraan dalam informasi yang disajikan pada produk digital seharusnya bisa diakses dan dipahami oleh semua orang. Jadi, aksesibilitas ini memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dari informasi penting. Kayak contohnya tentang desain UI UX yang tidak dapat diakses oleh pengguna disabilitas. Ada nih situs web dengan kontras warna yang rendah. Nah, situs web dengan warna kontras yang rendah ini akan sulit dibaca oleh pengguna dengan gangguan penglihatan. Bisa aja orang yang buta warna jadi sulit melihatnya kan. Mungkin ada warna tertentu yang tidak begitu menonjol dan buta warna seseorang yang buta warna ini bisa ikut membaca juga dengan memberikan teks dan latar belakang yang memiliki warna yang nggak terlalu mirip gitu. Terus kayak konten video tanpa subtitle. Payah ya kalau konten video tanpa subtitle atau caption yang akan sulit dinikmati oleh pengguna dengan gangguan pendengaran. Jadi hal ini karena pengguna itu tidak dapat memahami video yang apa yang dikatakan dalam video. Jadi dengan adanya subtitle mungkin yang mengalami gangguan pendengaran bisa membaca dari subtitle itu. Gitu. Terus yang terakhir nih ada yang kelima, kesalahan fatalnya adalah tidak melakukan pengujian pengguna. Jadi apa bahayanya jika kita tidak melakukan pengujian pengguna? Desain yang tidak sesuai kebutuhan tanpa pengujian, kamu tidak akan tahu apakah desainmu itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Hal ini bisa berakibat pada pengalaman pengguna yang buruk dan kegagalan desain. Jadi jangan sampai pengembangan desain yang kalian lakukan itu sia-sia. Jika kamu tidak menguji desainmu sebelum diluncurkan, kamu mungkin harus mengubah banyak hal setelahnya agar teman-teman itu tidak membuang waktu dan uang ya pastinya. Terus gimana sih caranya melakukan pengujian pengguna? Yang pertama itu ada pengujian usability. Pengujian usability ini adalah melibatkan pengguna untuk mencoba melakukan tugas tertentu pada desain yang teman-teman buat dan memberikan umpan balik. Kemudian ada pengujian AB, itu menampilkan dua versi desain yang berbeda kepada sekelompok pengguna dan melihat versi mana nih yang lebih sukai. Misalkan sekelompok ini suka sama desain yang A, yang sekelompok ini lebih suka sama desain yang B. Tapi tapi orang itu lebih banyak suka pada desain yang A gitu. Terus wawancara. Itu jangan lupa, wawancara itu untuk memahami kebutuhan dan keinginan mereka. Coba ya, kamu udah merancang aplikasi dengan desain UI UX yang bagus, terus fiturnya canggih, tapi saat peluncuran tiba, pengguna itu menghujat gitu ya, memberi ulasan yang negatif, terus pada ngeluh aplikasinya sulit nih digunakan, terus bingung cara gunainnya, ribet. Terus apa yang salah? Jawabannya adalah kamu itu terlena dan melewatkan langkah krusialnya, yaitu pengujian pengguna. Jadi, pengujian pengguna adalah proses melibatkan pengguna nyata untuk mencoba memberikan umpan balik tentang desainmu. Ini kayak meneropang masa depan desain ya, mengungkapkan potensi cacat yang mungkin tidak terduga. Jadi, desain yang bagus itu desain yang jauh dari kebutuhan.
kamu itu tidak tahu apakah desainmu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Nah, hal ini kan berakibat pada pengujian pengguna, yaitu adalah langkah penting dalam proses desain UI UX-nya. Jadi dengan melakukan pengujian pengguna, teman-teman itu bisa memastikan desainnya udah benar-benar bagus dan mudah digunakan. Dan untuk membuat desain UI UX yang wah gitu, yang luar biasa dan tidak mudah, ada sedikit tips nih. Berdasarkan pengalaman juga, tips dan trik untuk membuat desain UI UX yang lebih baik. Jadi membuat desain UI UX yang luar biasa memang nggak mudah ya. Dengan kita harus menentukan siapa targetnya dulu, siapa penggunanya, kenali kebutuhan dan keinginan dan kebiasaan mereka. Kemudian jangan lupa untuk riset pasar, lakukan survei, kuesioner ya, terus wawancara dan observasi untuk memahami pengguna. Kemudian persona pengguna, buat profil pengguna yang realistis untuk membantu kamu memiliki empati dengan mereka. Kemudian desainnya itu jangan yang rumit, coba dengan yang sederhana dan intuitif. Nah, jangan lupa hindari untuk desain-desain yang rumit. Jadi gunakan aja desain yang bersih dan mudah dipahami. Terus konsisten. Gunakan elemen desain yang konsisten di seluruh aplikasi dan website agar pengguna itu kan gak bingung ya kalau melihat icon-icon yang aneh-aneh gitu. Terus hierarkinya jangan lupa. Nah, prinsip hierarki visual itu penting, buat prioritas pada elemen yang penting dan pandu pengguna dengan jelas. Terus jangan lupa tetap ngikutin tren atau tetap memperbarui atau mengupgrade diri. Tren desain itu kan terus berkembang ya. Terus untuk pelajari tren dan terapkan di desain kalian. Terus ikutin perkembangan teknologinya juga dan pastikan desain kamu itu kompatibel dengan perangkat terbaru juga. Kemudian dengan umpan balik pengguna dan teruslah meningkatkan desain kalian. Dan jangan lupa disertai dengan konten yang menarik, aksesibilitas, dan pengujian penggunanya. Sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Boleh ditanya. Ada yang nanya nih dari Kak Fadilah Dia Happy. Izin bertanya Kak, apa yang harus kita perhatikan saat memilih warna untuk desain UI? Pertama itu hal yang perlu kita perhatikan adalah mempertimbangkan identitas mereknya ya. Misalkan kalian membuat website, desain website tentang tanaman dan mereka kan identik dengan mereknya yang tanaman terus hijau-hijau gitu ya. Nah, itu harus dipertimbangkan juga identitas mereknya. Kemudian target audience. Sama kayak riset pengguna tadi. Jangan lupa diperhatikan juga. Terus dan keseluruhan suasana atau pesan yang ingin kamu sampaikan. Kayak
setiap pemilihan warna itu ada maknanya loh. Kenapa sih kamu memilih warna itu? Apakah ada pesan yang ingin disampaikan ataukah ada makna yang ingin kamu sampaikan gitu? Ataukah di warna itu ada nilai-nilai tertentunya gitu? Terus kan jangan lupa pastikan kontras warnanya itu jangan berlebihan, cukup aja untuk aksesibilitas tadi kan, yang seperti udah saya jelaskan. Terus dan hindari penggunaan warna yang dapat menyebabkan mata itu sakit ya. Kayak ketegangan mata, bikin mata itu gak nyaman. Gimana kalau misalkan website itu dikasih warna hijau neon semua, sakit ya mata kalau lihatnya lama-lama. Nah, itu tadi. Itulah hal yang harus kita perhatikan saat memilih warna untuk mendesain. Jangan warna-warna yang mencolok dan dapat apa ya, ketidaknyamanan pada pengguna gitu. Terus ada lagi nih dari Kak Cindy Nabila Indriani. Izin bertanya Kak, bagaimana cara untuk mengoptimalkan desain UI UX untuk pengguna ponsel? Pasti kita harus memprioritaskan prinsip desain mobile first dengan mempertimbangkan ukuran layar mobile ya, kan layarnya kan kecil ya, jadi interaksinya apa ya, interaksi sentuhannya dan batasan-batasannya itu harus gunakan tata letak yang responsif dan tipografinya itu harus beradaptasi dengan mulus di berbagai perangkat. Jadi menyesuaikan Jadi begitu ya teman-teman. Apa ada yang mau ditanyain lagi nih? Nah, berakhir sudah webinar kita pada hari ini mengenai 5 kesalahan fatal desain UI UX yang harus dihindari. Jadi apa ya? Teruslah belajar, bereksperimen, dan jangan pernah berhenti untuk meningkatkan skill dalam mendesain teman-teman. Ingat ya, desain UI UX adalah proses yang berkelanjutan. Jadi, mahasiswa yang kreatif seperti teman-teman itu mampu menciptakan desain yang luar biasa. Gunakan tips ini sebagai pedoman dan taklukkan dunia desain UI UX. Saya ada quotes penutupan nih. UI UX yang jago ibarat jembatan yang memudahkan kamu mencapai tujuan saat menggunakan sesuatu. So, next time kamu nemuin website atau aplikasi yang ribet, kasih tahu mereka betapa pentingnya UI UX keren biar kamu bisa ngerasain pengalaman digital yang menyenangkan.
Baik, terima kasih untuk webinar kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi dalam webinar. Saya senang bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semua. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.